Ya siapa kira-kira nih yang mau saya periksa? Kita periksa sama-sama. Pak Samir, Pak. Samir ya. Baik, DLK 9A RPP. Jadi memang kita diminta oleh pusat membuat satu RPP dan satu modul ajar. Jadi memang RPP yang kita buat sebenarnya tidak jauh berbeda dengan RPP sebelumnya dalam kurikulum Merdeka. Cuman ada tambahan, ada perbedaan pada poin-poinnya. Di sini identitas Jamurah Badak kelas untuk RPP ya, Asmaul Husna 2 kali 35 menit. Nah, tujuannya pembelajaran memahami Asmaul Husna Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Memberi contoh meneladan Asmaul Husna, menyebutkan manfaat. Nah, ini berarti ada 3 TP yang dipakai untuk satu kegiatan. Sedangkan indikator pembelajaran atau ATP-nya, peserta didik mampu memahami Asmaul Husna Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Sama ya, artinya maksud di sini kalau bisa, kan memahami nih, memahami kalimat memahami, maka di sini kalau bisa jangan memahami. Kan ini ini tab memahami, arti bahasa masih bahasa umum, maka diarahkan lebih spesifik, bisa mengidentifikasi, bisa apa ya, menunjukkan, menjelaskan boleh Pak? Jelaskan boleh, karena memahami kan masih umum, jadi lebih terarah, lebih mengarah pada materinya. Jadi kompetensi ini, nah kalau sini kan memberikan contoh. Nah, untuk memberikan contoh itu bahasanya gimana kalau untuk ATP? Menunjukkan ya. Menunjukkan contoh. Apa ya? Kita sesuaikan dengan taksonominya. Terus menyebutkan. Nah, menyebutkan ini sebenarnya gini Pak ya, kalau menurut saya TP itu satu aja. TP satu aja, memahami ini aja yang kita diambil. Kan ini kan kaitannya nanti kan untuk RPP atau MA ini akan dibuat nanti ketika PPL. Jadi disarankan oleh kampus pengelola PPG, disarankan hanya satu saja, hanya satu TP. Jadi nanti Bapak Ibu semua yang lebih dari satu, kalau bisa diperbaikin, hanya satu TP saja, supaya mudah, karena kan diarahkan ke PPL. Artinya RPP atau MA1 ini untuk PPL 1, sedangkan RPP dan MA2 itu untuk PPL 2. Jadi saya sarankan Bapak Ibu semua nanti dicek kembali, kalau memang ada 2-3 TP silakan satu saja diambil. Ini kan punya Pak Samiruddin. Iya. Ambil saja yang ini, memahami Asmaul Husna, Al-Mu'mid, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, terus indikatornya itu bisa lebih atau ATP-nya. Pertama sini misalkan menyebutkan, memberikan contoh, menunjukkan, menjelaskan, boleh. Ya Pak ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Sedangkan untuk kegiatannya, pendahuluan mempersiapkan media alat ini, ini secara umum aja, video dia segala macam. Ini sifatnya masih apa namanya, masih RPP. Sini guru membuka pelajaran, memberi motivasi, mengkondisikan. Ini bisa ditambah dengan persepsi.
bisa ditambah dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, ditambah dengan ice breaking. Iya Pak ya. Jadi yang lain juga Iya. mungkin yang lain silakan dikoreksi, dicek kembali RPP dan MA-nya. Ini kegiatan awal. Kegiatan inti berkaitan dengan metode yang kita gunakan. Karena ini menggunakan jigsaw, berarti atau langkah-langkahnya yang guru berikan kepada siswa menggunakan teknik langkah-langkah metode jigsaw. Lanjut sampai ke bawah. Asesmennya sikap, observasi, dengan antar teman, mengambil refleksi, memberi tugas tes tertulis. Karena memberi tugas tes tertulis berarti di TP-nya kan memahami, bisa menyebutkan contoh itu pas saja. Lanjut, ini untuk RPP. Selanjutnya untuk MA. Di fase 5 oleh kasih waktu 2 JP, satu pertemuan atau 2 kali 35 menit dalam kurun satu pertemuan. Bukan pertemuan satu tapi satu pertemuan. Nah, kompetensi awalnya peserta didik mampu memahami Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Tapi pada dasarnya ya Pak ya, Bapak Ibu, kompetensi awalnya sebenarnya kompetensi yang dimaksud itu kompetensi yang pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu. Jadi itu sebenarnya isinya. Tapi tidak apa-apa ini. Profil Pancasilanya: beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pemahaman agama. Berarti ini 2 ya? Berapa nih? Ada berapa nih profilnya? 1 aja Pak. Beriman dan bertakwa ya. Iya. Sarana yang akan disajikan menggunakan PowerPoint dan ditampilkan menggunakan proyek. Sampai sarana bisa ditambah nih Pak. Saat ini maksudnya sarana ini alat media yang kita bawa ketika saat mengajar. PowerPoint berarti menggunakan laptop, proyektor, tulis, atau misalkan tulis pokoknya ada di sedikit yang dipakai ketika mengajar itu dimasukkan. Terus yang ke target peserta didik berarti peserta didik reguler, artinya siswa kita yang biasa, bukan yang yang inilah saya lupa nih. Yang siswa biasa, bukan siswa ini yang apa sih namanya, yang ABK. Berkebutuhan khusus mungkin Bapak. Itu maksudnya. ABK. Inklusi. Ya. Jadi peserta didik reguler. Maksudnya itu. Model pembelajaran tatap muka luring. Model pembelajaran. Model itu kan bisa dengan metode, strategi, atau model pembelajaran, misalkan model pembelajaran PBL, itu ya. Tapi dihindari ya Bapak Ibu, metode ceramah dihindari. Maksudnya dihindari di dalam sini, di dalamnya ini dihindari, jangan sampai dimuat, dihindari. Boleh ya, boleh saja sebenarnya. Selanjutnya, nah ini kita kembali lagi tujuannya memahami, beri contoh. Jadi bisa nih di yang nomor 2, nomor 3 dihapus saja, boleh pindah ke bawah. Laporan menunjukkan siswa mampu memahami Asmaul Husna. Ya. Pemahaman bermaknanya meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami
Memantik mengapa manusia menggunakan nama-nama yang bagus, apa makna nama yang memiliki nama-nama yang memiliki siswa, apa tujuan orang tua memberi nama. Lanjut, ini kalimatnya sama ya dengan yang di atas Pak ya? Sama Pak. Sama, artinya tidak jauh beda, cuman tinggal ditambah Iya. dengan persepsi, dengan ice breaking. Bisa juga ini mempersiapkan media peraga untuk pelajaran salam, bacaan Al-Quran, memperhatikan membersihkan dan kerapian, terus bawah memberi motivasi, pertanyaan. Oh ini persepsi nih. Ngaji pertanyaan yang berkaitan dengan mata pelajaran dan persepsi. Mengkondisikan sehingga duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi di sini kalau untuk pembelajaran kurikulum merdeka, setahu saya kan sebelumnya ada kita mengatakan berdasarkan minat dari hasil asesmen awal atau hasil asesmen formatif. Jadi ketika pembelajaran pembagian kelompok itu dibagi berdasarkan gaya belajarnya. Misalkan satu kelompok itu dengan gaya belajar auditorial, satu kelompok lagi dengan gaya belajar visual, satu lagi dengan belajar kinestetik. Jadi pembagian kelompok itu mungkin bisa dibagi 3 berdasarkan gaya belajarnya. Nanti ketika membagi kelompok, kegiatan inti sama dengan menggunakan jigsaw juga. Oke, karena ini sama, udah medial, basarium, pustaka, lampiran, 10, materi Asmaul Husna, rubrik penilaian untuk apa ini? Memahami Pengetahuan Pak. apa ini? Untuk pengetahuan Pak. Pengetahuan pengetahuan dengan ini, karena kan tertulis tadi Pak ya? Ya, Pak. Tertulis. Iya. Kalau tertulis itu berarti bentuknya soal. Jadi soal itu nomor 1 misalkan. Misalkan soal nomor 1 berarti dia masuk C berapa? Biasanya itu C1, C2 biasanya. Bro, ada skor nilainya. Kan kalau Bapak masukkan nilainya soalnya 5 berarti satu skor itu 20 satu nilai. Kalau 10 berarti 10. Nah, itu. Kalau begini saya lampirkan anunya aja sih Pak. Proses untuk penilaiannya aja. Ini rubrik penilaian kan? Rubrik penilaian kecuali Bapak menggunakan soal tes isi tertulis tapi dalam bentuk jenisnya isian. Ya. Isian. Maka dia ada interval. Ini kalau nggak salah ini formatnya nanti untuk Bapak baru berkembang, masih berkembang. Nah, ini rasanya untuk yang modul proyek. Jadi tergantung Bapak nanti mau ngambil soal tes apa dulu, dia tertulis kah atau isian pilihan ganda kah atau isian kah atau tergantung jadi instrumennya tergantung dengan format penilaiannya. Jadi cuma itu aja. Tapi secara keseluruhan untuk RPP 1 MA 1 ini Bapak sudah benar, menurut saya sudah benar. Artinya tinggal mengganti TP-nya saja, mengurangi TP-nya. Dan juga yang di sini ditambah sedikit jadi kegiatan ini Persepsinya Pak. Persepsinya tadi sudah bantu pertanyaan itu pakai apa?